Semuanya, saya Susanti, saya dari Prodi PPKN kelas A14. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap partai politik. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu ciri demokrasinya negara Indonesia adalah setiap anggota masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum, terdapat organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota. Masyarakat serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi. Pemimpin tersebut harus dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, yaitu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu secara demokrasi oleh rakyat Indonesia baru dapat terlaksana pada tahun 1999. Namun, pelaksanaan yang dicita-citakan sesuai pilihan hati secara bebas dan langsung oleh masyarakat baru terlaksana di tahun 2004. Pemilihan umum juga merambah ke provinsi dan kota atau kabupaten. Pemilihan umum kepala daerah, pemilu kada, atau sering disebut dengan pilkada, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2004 adalah sebagai koreksi atau perbaikan dari sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya. Karena sebelumnya, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih kepala daerah tempat tinggal secara langsung tanpa perantara sesuai dengan hati nurani. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, maka masyarakat bersikap aktif dalam pelaksanaan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan oleh pemerintah. Dan pelaksanaan partisipasi politik masyarakat memerlukan adanya saranan politik, yaitu partai politik. Partai politik merupakan komponen yang penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus dapat bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, memberi kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Tujuan kelompok yang ada dalam partai politik yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara apapun untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan dalam kelompok tersebut. Di Indonesia, peranan partai politik ini sangat penting, sebab negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Dalam keanekaragaman tersebut tentu terdapat berbagai macam kebijakan yang diinginkan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Hal tersebut memerlukan wadah, yaitu untuk menyampaikan aspirasinya sebagai warga negara. Pada akhir-akhir ini, terjadi krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perilaku para elit politik yang buruk di mata masyarakat. Masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu karena mereka berkaca dari pemilihan-pemilihan pemimpin di tahun sebelumnya. Jalannya pemilu dari tahun ke tahun semakin berubah. Semakin majunya suatu zaman, maka semakin modern pula perkembangan dan pemikiran masyarakat. Persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya internet dan media sosial. Politik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi, suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan saat kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik. Persepsi masyarakat, pengertian masyarakat. Istilah paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan.
Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka, yang berarti ikut serta untuk berpartisipasi. Menurut Durkheim Suryadi 2019 halaman 38 menyebutkan bahwa masyarakat sebagai suatu kenyataan yang objek secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang setempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang di luar kelompoknya. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah karena proses masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan itu. Proses tersebut dapat terjadi karena manusia hidup dengan adanya tuntutan zaman yang secara tidak langsung mengharuskan terjadinya perubahan. Pengertian persepsi masyarakat. Persepsi berasal dari bahasa Inggris, perception, yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan, yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera. Kemudian, melalui proses persepsi, sesuatu yang inderanya tersebut menjadi sesuatu yang berarti, setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Menurut Simanjuntak, Robbins 2011 halaman 88, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Jadi, pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Menurut Simanjuntak, Robbins 2001 halaman 89 mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu yang pertama, pelaku persepsi. Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu. Yang kedua, target atau objek. Karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi. Hubungan atau target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi sebagai kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip. Yang ketiga, situasi. Dalam hal ini, penting untuk melihat konteks objek dan peristiwa, sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. Menurut Rahmat 2004 halaman 42, persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah yang pertama, pengalaman. Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui berbagai jalan, di antaranya melalui proses belajar,
Selain melalui proses rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk maupun baik. Yang kedua, motivasi. Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar. Seseorang mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya. Oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, pengetahuan. Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan tinggi dengan sendirinya. Tingkat pengetahuannya pun menjadi luas. Selanjutnya, Rahmat 2007 halaman 42. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, antara lain psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alami dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi yang indah, tentram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta warna. Kedua, keluarga. Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu caranya khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini. Banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini. Terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan itu, Jamara 2008 halaman 126 menyatakan, persepsi dapat terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang. Di sini, seseorang menghadapi kenyataan yang harus dilihat dan diartikan dengan demikian. Setelah seseorang mengetahui keadaan lingkungannya, semua itu diartikannya pada ingatan dan pikirannya. Pada gilirannya nanti, orang tersebut kemudian mengartikan atau menginterpretasikan tentang lingkungan yang dihadapinya, dan terakhir orang-orang tersebut akan memberikan umpan balik. Partai politik. Sebuah negara dengan sistem demokrasi membutuhkan sebuah organisasi politik yang menjadi instrumen demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut dengan partai politik. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Menurut Iqbal, Maryam Budiarjo 1989, halaman 159, partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Menurut Carl G. Friedrich mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Hal ini sangat jelas bahwa keberadaan partai politik selain sebagai sebuah organisasi politik dalam sebuah negara, demokrasi juga memberikan partai politik harus tetap stabil sehingga bisa meraih tujuan sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah partai politik itu sendiri. Dalam sebuah tatanan negara demokrasi, keberadaan partai politik memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena untuk menjalankan pemerintahan, partai politiklah yang berperan dalam menempatkan orang-orang yang mereka anggap layak untuk duduk di pemerintahan. Untuk menempatkan orang-orang tersebut, tentu partai politik tidak bisa sembarangan. Untuk itu, fungsi rekrutmen
harus dijalankan dengan benar. Persepsi masyarakat terhadap politik. Pandangan masyarakat terhadap partai politik tentu berbeda-beda. Tidak hanya penilaian masyarakat yang menilai positif, namun juga tentu penilaian masyarakat terhadap partai politik yang menilai negatif. Begitu juga dengan pandangan masyarakat yang terjadi di desa. Tentu berbeda dengan pandangan masyarakat yang ada di kota. Tidak hanya dari segi pola pikir, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat. Masyarakat yang pendidikannya rendah, cenderung pendidikan politiknya rendah juga, dan pengetahuan terhadap politik kurang pula. Persepsi masyarakat menunjukkan hasil bahwa mereka mempunyai sikap politis, apatis, dan logis karena partai politik. Pertama, sikap politis adalah kecurigaan yang busuk dari manusia. Dalam hal ini, dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya. Kedua, sikap apatis adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu kata apati. Tersebut diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu apates, yang secara harfiah berarti tanpa perasaan. Dapat diartikan bahwa apatis adalah hilangnya rasa simpati masyarakat terhadap lingkungannya. Ketiga, sikap logis adalah menggunakan logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik. Dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga berbeda dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan itu digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah itu memilih atau tidak ikut memilih. Latar belakang masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Yang pertama, masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada menggunakan hak pilihnya. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat. Artinya, sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik, menjadi ukuran dan kesadaran seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Tetapi, tinggi rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dipengaruhi oleh hal lain, yakni status sosial dan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua, tempat pemungutan suara yang jaraknya cukup jauh membuat masyarakat tidak memilih dalam pemilu. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat klasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu teknik mutlak dan teknik yang bisa ditolerir. Teknik mutlak adalah kendala yang serta-merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS, seperti sakit atau kelelahan yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, sedang berada di luar kota. Yang ketiga, tidak tahu dan tidak mengenal terhadap calon yang mencalonkan diri. Alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak tahu dan tidak mengenal terhadap calon yang mencalonkan diri. Ini jelas terlihat bahwa kurangnya sosialisasi dari KPU setempat dan kurangnya sosialisasi dari calon kandidat yang mencalonkan diri. Yang keempat, faktor rasional masyarakat. Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat
keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.